Hai semua, kembali lagi bersama saya, Ans Nime, membahas tentang kelanjutan anime, secara detail, dan terperinci. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang anime Isekai wa Smartphone to Tomani. Oke, gak usah lama-lama lagi, karena menunggu itu sangat membosankan, jadi kita langsung saja ke videonya. Let's go! Setelah kejadian mimisan waktu itu, sekarang setelah beberapa saat kemudian, mimisan Toya pun akhirnya berakhir. Toya sudah mulai bisa berpikir dengan jernih lagi. Dan setelah Toya sudah kembali normal itu, Rosetta akhirnya kembali dari berganti bajunya. Rosetta mengganti bajunya, seperti layaknya seorang yang bekerja di bengkel. Rosetta mengganti bajunya, karena Rosetta itu disuruh oleh Toya untuk mengganti pakaiannya itu. Pada saat Toya menenangkan diri tadi. Setelah Rosetta itu ganti baju, Rosetta itu mengajak Toya untuk ke bengkel yang ada di sana. Dan mereka pun mulai berjalan ke bengkel itu. Bengkel itu tuh berbentuk kubus, atau lebih tepatnya itu dadu, yang berwarna full putih, semuanya itu putih. Tidak ada jendela, genteng, maupun pintu. Setiap sisi dari bangunan itu berdiameter 50 meter. Rosetta menyentuh salah satu dari sisi kubus itu, dan dengan seketika terbentuklah sebuah pintu dari tempat yang Rosetta sentuh itu. Dan di dalam ruangan kubus itu terdapatlah sebuah tangga. Toya dan Rosetta pun masuk dan menaiki tangga itu hingga ke lantai atas. Setelah sampai di atas, Toya melihat ruangan yang kosong, tidak ada apapun, dengan warna full putih, tidak ada apapun. Temboknya itu putih, langitnya itu putih, semuanya itu putih, kosong, tidak ada apapun. Toya bertanya kepada Rosetta, tempat apa itu, atau ruangan apa itu. Rosetta menjawab kalau inilah bengkelnya. Sambil menjawab pertanyaan Toya itu, Rosetta menyentuh lantai yang ada di bawahnya itu, dan dengan tiba-tiba muncullah meja putih yang berisikan full alat-alat yang sangat lengkap. Setelah itu, Rosetta itu menjelaskan kepada Toya kalau yang bisa mengoperasikan bengkel ini seperti tadi itu hanyalah Rosetta dan Toya saja. Dan di bengkel ini, Toya itu bisa membuat apapun dengan sangat cepat selama bahan dari pembuatannya itu ada. Beda dengan modeling, yang pembuatannya itu harus membayangkan benda yang ingin dibuat itu. Bengkel ini hanya perlu benda yang sudah jadi dan bahan-bahannya saja, maka bengkel itu akan langsung membuatnya. Ya bisa dibilang tuh ngekopi lah, ngekopi barang gitu. Mendengar itu, Toya pun memutuskan untuk mengetes bengkel itu. Toya mengetes dengan mencoba untuk membuat atau mengkopi pistolnya itu. Toya memberikan pistolnya kepada Rosetta. Setelah itu, Rosetta menaruh pistolnya Toya ke meja putih itu dan mengatakan scan. Meja itu memancarkan cahaya berwarna hijau sebentar lalu menghilang. Setelah cahaya hijau itu menghilang, Rosetta mengambil pistol Toya dan menggantikannya dengan misril sebagai bahan pembuatannya. Setelah menggantinya dengan misril, Rosetta itu langsung mengatakan kopi. Sebuah lubang muncul di bawah misril itu yang mengakibatkan misril itu jatuh ke dalam meja itu. Setelah misrilnya itu jatuh ke lubang itu pun langsung tertutup. Setelah tertutup, meja itu pun memancarkan cahaya warna-warni. Dan tidak lama kemudian, lubang yang tadi tertutup tiba-tiba langsung terbuka. Dan keluarlah pistol yang sama persis seperti milik Toya. Toya mengambil pistol itu dan mencobanya. Toya mencoba untuk mengganti mode ke sword, tapi sayangnya pistol itu tidak berubah, yang menandakan sihir programnya itu tidak terkopi. Setelah itu Rosetta menjelaskan kepada Toya kalau Toya itu juga bisa menambahkan jumlah produksinya hanya dengan membayangkan jumlahnya saja. Dan secara otomatis bengkel ini akan membuat barang yang akan dikopi itu sebanyak yang Toya bayangkan tadi.
Jadi dengan kata lain itu, bengkel ini bisa memproduksi barang secara massal. Mendengar itu, Toya menjadi sangat senang. Kemudian Toya bertanya kepada Rosetta, adakah sesuatu yang dapat melawan monster kristal? Rosetta menjawab, ya, yaitu frame gear. Rosetta juga bilang kalau bengkel ini juga bisa membuat frame gear itu. Mendengar itu, Toya semakin menjadi sangat senang. Toya bertanya pada Rosetta, apakah Rosetta bisa membuatnya sekarang? Rosetta menjawab tidak, karena Rosetta itu saat ini hanya memiliki alat-alatnya saja. Rosetta membutuhkan blueprint dari frame gear itu untuk membuatnya. Dan blueprint dari frame gear itu berada di warehouse atau gudang. Jadi saat ini Toya ini memiliki dua tujuan untuk mendapatkan frame gear itu, yaitu hanggar atau gudang. Kemudian Toya itu pamit ke Rosetta untuk menjemput yang lainnya ke situ. Toya membuka gate-nya dan menjemput yang lainnya termasuk Siska agar biar bisa kenalan gitu. Dan menjelaskan kepada semuanya itu apa yang Toya dapatkan. Setelah semuanya sampai di bengkel Babylon, Lin bergumam dengan sangat jengkel sambil melirik ke arah Rosetta. Lin sangat kesal karena yang didapatkan ini bukanlah perpustakaan. Lalu Toya bertanya kepada mereka berdua, Siska dan Rosetta, apakah kedua Babylon ini bisa digabungkan? Siska menjawab ya. Mendengar itu, Toya memutuskan untuk menggabungkan Taman Langit dan bengkel itu. Toya menyuruh Siska dan Rosetta untuk memindahkan Taman Langit dan bengkel ke Belfast dan menggabungkannya di sana. Dan setelah mendengar perkataan menggabungkan atau gatai gitu, Toya bilang gatai gitu, pikiran Siska dan Rosetta itu tiba-tiba mulai menjadi ngawur. Lalu tiba-tiba datanglah telepati dari Kokuyo. Kokuyo bertanya kepada Toya, kenapa tiba-tiba Taman Langit ini bergerak sendiri? Toya pun menjelaskan kepada Kokuyo kalau dia itu mau menggabungkan antara Taman Langit dan juga bengkel. Setelah memberitahu itu, Toya pun langsung pindah ke Taman Langit untuk menjemput Kokuyo dan Sanggu. Dan setelah menjemput Kokuyo dan Sanggu, Toya dan yang lainnya pun pulang menggunakan gate. Setelah Toya sampai di ruang tamu, Rebecca dan Will yang sudah menunggu di sana itu setelah melihat Toya datang, Rebecca dan Will itu langsung bersujud di hadapan Toya. Sedangkan Logan, dia itu langsung berdiri dan menundukkan kepalanya. Toya yang melihat itu pun langsung kebingungan. Toya menyuruh mereka untuk tidak bersujud kepada Toya. Tapi Rebecca menolak gitu. Karena Rebecca telah mendengar dari Cecil kalau Toya itu adalah calon raja mereka. Maka dari itu, Rebecca itu merasa kalau Rebecca itu harus sopan pada Toya. Mendengar itu, Toya itu langsung menatap tajam ke arah Cecil. Cecil yang dilihat seperti itu, Cecil itu membalas dengan mengeluarkan lidahnya. Setelah itu, Toya menyuruh mereka itu untuk tidak formal padanya atau sopan gitu, terlalu sopan gitu kepada Toya. Toya menyuruh mereka untuk berdiri dan menyuruh mereka untuk duduk lagi. Walaupun peramanya mereka itu ragu-ragu, tapi mereka pun tetap duduk. Dan beberapa saat kemudian, mereka bertiga pun mulai bisa tenang lagi. Lalu pada saat itu juga, para cewek-cewek pun meminta izin ke Toya untuk mandi. Pada saat itu juga, Lin itu juga sudah pergi bersama Pola. Dan Siska itu membawa Rosetta ke kamar Toya untuk mengganti bajunya. Dan setelah mereka semua itu pergi, Toya bertanya kepada Rebecca, kemana yang lainnya? Rebecca menjawab kalau mereka itu sedang tidur. Kemudian Toya bertanya lagi, apa yang akan mereka lakukan mulai sekarang, terutama tentang 7 wanita yang dulunya budak itu, yang kemarin itu, yang diselamatkan Toya itu. Rebecca membalas kalau Rebecca, Logan, dan Will akan bekerja di Will. Dan Rebecca, Logan, dan Will juga tidak akan meninggalkan mereka sampai mereka semua itu mendapatkan sebuah pekerjaan. Mendengar itu, Toya berpikir untuk membantu mereka untuk mencari pekerjaan. Tapi Toya masih bingung untuk ketujuh wanita itu, yang dulunya bekas budak itu. Seperti yang dikatakan Rebecca tadi,
Kalau Rebecca, Logan, dan Will, mereka itu bisa saja mendaftarkan diri mereka sebagai petualang di guildnya Toya. Tapi kalau sisanya itu tidak. Mereka semua adalah anak-anak desa. Jadi mereka semua itu tidak memiliki keterampilan yang bagus dalam hal petualangan. Toya berpikir untuk menyuruh mereka untuk menjadi penjual sepeda gayung yang Toya buat menggunakan bengkel Babylon. Tapi jika Toya melakukan itu, Toya takutnya nanti identitas Babylon akan tersebar. Maka dari itu, Toya tidak melakukan itu. Toya terus berpikir hingga akhirnya Toya mendapatkan ide untuk membuat manga cafe. Cafe yang berisikan banyak buku yang dapat dibaca di sana. Karena Toya pernah mendengar kalau di dunia itu untuk membaca buku itu sangatlah susah. Dan juga kalau mereka mau membeli buku, itu harganya sangatlah mahal. Walaupun di dunia itu ada perpustakaan, tapi di perpustakaan itu semuanya bukunya itu hanyalah buku yang tidak ada gambarnya. Bukunya itu isinya tulisan saja. Jadi maka dari itu Toya itu memutuskan untuk membuat manga cafe. Dan untuk mensukseskan rencana itu, Toya membutuhkan modal dan juga tempat. Dan untuk mendapatkannya, pertama, Toya pergi ke bengkel Babylon untuk membuat sekitar 50 sepeda gayung yang siap untuk dijual. Dan setelah 50 sepeda gayung itu selesai, Toya langsung pergi ke Miss Smith dan menjualnya di salah satu pedagang di sana yang bernama Orba. Orba pun membeli banyak sepeda gayung milik Toya. Setelah mendapatkan dana dari penjualan sepeda gayung itu, Toya pun langsung berencana untuk membeli buku dan tempat atau lahan gitu. Toya pun menyuruh Elsie untuk mencarikannya sebuah tanah yang strategis di ibu kota. Setelah Toya menyuruh Elsie, Toya sekarang itu langsung pergi untuk membeli seluruh buku yang ada di Miss Smith yang full series saja atau yang lengkap saja. Karena di dunia itu tidak memiliki hal yang namanya itu tanggal rilis. Maka dari itu kita itu tidak tahu kapan kelanjutan dari buku itu akan ada. Dan karena Toya tidak ingin menunggu itu, Toya memutuskan untuk membeli buku yang seriesnya lengkap saja. Di Miss Smith, Toya sudah membeli buku sekitar 500 buku. Setelah membeli semua buku-buku itu, Toya langsung lanjut lagi membeli buku di Isen, di ibu kota Oedo. Di sana Toya itu membeli sekitar 300 buku. Kemudian Toya itu pergi lagi ke kerajaan Rivurus di ibu kota Bran menggunakan gate. Toya dapat pergi ke sana menggunakan gate karena Toya itu sudah melihat ingatan dari Yumina yang sama seperti Toya lakukan di animenya itu. Yang Toya itu lihat ingatannya dari Yae itu yang pergi ke Isen itu. Di sana Toya membeli buku sekitar 400 buku. Dan seperti tadi, Toya itu pergi lagi untuk membeli buku ke Kekaisaran Regulus di ibu kota Gararia dan kerajaan Sandora, ibu kota Curey. Dan seperti tadi, Toya itu bisa pergi menggunakan gate ke sana karena Toya itu telah melihat ingatan dari Lapis dan juga Rebecca. Setelah Toya merasa kalau buku-buku yang dia beli itu sudah banyak, Toya memutuskan untuk pulang. Setelah di rumah, Toya itu langsung mengeluarkan buku-buku itu dari storage-nya dan menaruhnya di atas meja. Melihat banyak buku yang dikeluarkan Toya, Lindsay yang ada di dekat Toya pun langsung kaget. Setelah Toya mengeluarkan buku-buku itu, Toya langsung memberikan buku-buku itu sihir protect. Yang mana sihir itu dapat membuat buku-buku itu kebal terhadap air dan juga api, kecuali sihir api. Ya maksudnya itu air dan api biasa aja, tapi kalau udah masuk sihir itu beda. Di saat Toya memberikan buku-buku itu sihir protect, Elsie pun datang dan memberitahu Toya kalau dia sudah mendapatkan tempat yang Toya inginkan. Setelah melaporkan itu dan melihat banyaknya buku, Elsie langsung bertanya kepada Toya, apakah Toya ingin membuka bisnis menjual buku. Toya menjawab tidak. Dan ya seperti tadi, Toya pun menjelaskan kepada Elsie dan Lindsay kalau dia itu ingin membuka
manga cafe. Toya menjelaskan kepada Elsie dan Lindsay apa yang mau dia buat itu. Toya juga memberitahukan keuntungan membuat manga cafe itu ke Elsie dan Lindsay, yaitu orang-orang itu bisa dengan bebasnya membaca buku di sana dengan berbagai macam genre dan juga berbagai macam tipe buku, tanpa harus memperdulikan harga buku itu hanya untuk melihatnya saja. Kemudian orang-orang itu bisa membaca buku-buku itu dengan santai sambil memakan ataupun minum di sana. Tentu saja makan dan minumnya itu bayar. Dan itulah semua keuntungan yang Toya beritahu ke Elsie dan Lindsay. Toya juga menjelaskan kalau yang akan bekerja itu adalah para ketujuh budak yang Toya selamatkan kemarin itu. Ya kita sebutlah 7 gadis lah, termasuk Wendy itu. Tapi Toya tidak memaksakan mereka untuk bekerja di sana. Jadi mereka itu bebas mau bekerja di sana atau tidak. Toya akan membayar mereka sesuai dengan jumlah pelanggan yang akan datang saat mereka bekerja itu. Kemudian Toya mengajak Elsie dan Lindsay untuk mengecek tanah yang dikatakan Elsie tadi. Setelah sampai di sana, Toya langsung mengecek tempat itu. Di atas sana itu sudah terdapat bangunan yang dulunya adalah sebuah penginapan. Toya, Elsie dan Lindsay pun masuk ke penginapan itu. Sama seperti penginapan yang ada di anime-anime. Di lantai satunya itu pasti terdapat bar, dan di lantai 2 dan 3-nya itu baru terdapat kamar. Toya mengecek setiap lantai yang ada di sana, dan karena tidak ada masalah dari penginapan itu, Toya pun memutuskan untuk membelinya. Toya langsung pergi ke agen penjual tanah dan langsung membelinya. Setelah membeli tanah itu, Toya pun langsung mau merenovasi tempat itu agar terlihat nyaman. Di lantai 1 yang dulunya bar, Toya menyingkirkan hal-hal yang berbau bar dan mengubahnya dengan rak-rak buku dan meja-meja makan. Di lantai 1 ini, orang-orang itu bisa membaca buku sambil makan dan juga minum secara bebas. Dan di lantai 2 dan 3 itu, Toya akan membuat sama seperti lantai 1. Tapi di lantai 2 dan 3 itu, Toya itu menambahkan ruangan-ruangan khusus atau ruangan pribadi. Tentu saja tarif dari lantai 2 dan 3 itu akan dikenakan biaya tambahan karena ruangan pribadinya itu. Dan tujuan dari pembuatan ruangan pribadi itu agar orang yang tidak ingin diganggu gitu, tidak ingin dilihat kayak atau diapain pas mau baca gitu. Jadi itu dia bisa ke ruangan itulah. Jadi ya dia santai lah sendirian di ruangan itu baca buku gitulah. Dan proses renovasi pun dimulai. Toya memanggil Wendy dan ke-6 gadis lainnya untuk membantunya. Will juga ikut membantu Toya walaupun Toya itu tidak memintanya. Toya menyuruh Wendy dan ke-6 gadis lainnya itu untuk membersihkan lantai 2 dan 3. Sedangkan Toya, dia itu merubah semua yang ada di lantai 1 itu menggunakan sihir modelingnya seperti yang Toya inginkan tadi. Toya mengubah seperti furnitur-furnitur yang ada di sana. Toya itu mengubah sedemikian rupa. Contohnya itu kursi-kursi dan meja-meja yang ada di sana itu Toya ubah menjadi sofa yang empuk dan meja-meja kecil yang khusus untuk menaruh buku dan juga makanan dan juga minuman. Toya juga menambahkan meja resepsionis, tanaman-tanaman hias yang Toya ambil langsung dari Taman Langit Babylon, dan juga sebuah rak-rak buku untuk menaruh buku. Kemudian setelah Toya selesai merenovasi lantai 1, Toya menyuruh Will dan Wendy untuk membantunya menaruh buku-buku yang Toya beli itu ke rak yang Toya buat itu. Sambil menaruh atau menyusun buku ke rak, Wendy bertanya kepada Toya, bagaimana jika ada pelanggan yang akan mencuri buku-buku itu secara diam-diam. Wendy khawatir jika ada yang melakukan itu. Untuk menjawab pertanyaan itu, Toya langsung melakukan tes percobaan. Toya menyuruh Will untuk menjadi pencurinya. Toya menyuruh Will itu untuk menyembunyikan buku ke dalam bajunya dan langsung keluar.
Pertamanya Will itu merasa ragu, tapi karena itu perintah dari Toya, Will pun melakukannya. Will mengambil salah satu buku dan lalu menyembunyikannya di dalam bajunya dan langsung keluar. Tapi sebelum Will berhasil keluar, tiba-tiba Will itu terjatuh. Toya pun senang melihat itu, lalu Toya pun menjelaskan kepada Wendy. Alasan Will itu terjatuh karena Toya itu sudah memberikan sihir program ke buku itu, yang mana jika buku itu keluar dari bangunan ini, maka buku itu akan secara otomatis mengeluarkan sihir paralyze. Dan selain itu, jika buku-buku itu menjauh dari bangunan itu sekitar 10 meter, maka akan secara otomatis buku itu akan langsung kembali menggunakan sihir gate. Jadi, walaupun pencurinya menggunakan sihir anti-paralyze, buku-buku itu akan tetap aman. Dan pelakunya itu akan Toya langsung serahkan ke para penjaga. Dan disinilah Toya merasa bingung karena Toya masih belum mencari para penjaga itu. Toya bergumam tentang kebingungannya itu sambil menyembuhkan Will menggunakan sihir recovery-nya karena terkena paralyze tadi. Will yang mendengar gumaman Toya. Setelah Will sadar, Will menyalonkan dirinya sebagai penjaga di manga cafe itu. Mendengar itu, Toya bertanya kepada Will, apa enggak apa? Will menjawab, ya. Will akan bekerja menjaga di sini selama 3 hari dan sisanya di Will. Kemudian Toya bertanya lagi, bagaimana dengan hari libur? Di saat Toya bertanya seperti itu, wajah Will dan Wendy pun memerah. Toya kebingungan dengan reaksi itu. Dan pada saat Toya berpikir untuk menerjemahkan reaksi itu, tiba-tiba kepala Toya itu dipukul dari belakang oleh Elsie. Elsie bilang ke Toya, ya sudah jelas ngedate. Lindsay berada di belakang Elsie. Dia itu sebenarnya ingin menghentikan perkataan Elsie, tapi dia sudah terlambat. Mendengar perkataan Elsie tadi itu, Wendy dan Will itu wajahnya itu semakin memerah. Setelah melihat itu, Toya pun akhirnya mengerti dan memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Toya memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya dalam merenovasi tempat itu. Menggunakan sihir modeling, Toya membuatkan sofa untuk Elsie dan Lindsay untuk mereka itu menunggu Toya merenovasi tempat itu. Melihat sihir modeling Toya, Will memuji betapa bergunanya sihir Toya itu dibandingkan dengan miliknya. Will merasa iri akan hal itu. Setelah mendengar itu, Toya bertanya kepada Will, emangnya sihir apa yang Will punya? Will menjawab, kalau dia itu punya sihir non-atribut yang diturunkan oleh kakeknya, yaitu sihir yang dapat membuat sesuatu menjadi sedikit berat, yang disebut gravity. Mendengar itu, Toya pun langsung kaget atau terkejut gitu. Toya meminta kepada Will untuk memberitahunya secara detail tentang sihirnya itu. Setelah merenovasi tempat ini selesai, Will pun menerima permintaan Toya itu. Toya menjadi sangat bersemangat setelah mendengar nama dari sihirnya Will itu. Toya merasa kalau sihirnya Will itu tidaklah seenteng yang Will katakan itu. Toya merasa kalau sihirnya itu masih memiliki potensi yang luar biasa yang belum diketahui. Tapi sebelum mengetahui itu, Toya langsung bergegas untuk melanjutkan merenovasi tempat itu. Beberapa saat kemudian, merenovasi penginapan itu menjadi manga cafe pun selesai. Sekarang Toya hanya perlu membagi tugas kerja di antara 7 gadis itu dan mengajari mereka teknik dasar dan juga memberikan seragam untuk mereka. Pertama, Toya itu membagi tugas di antara mereka. Tugas pertama itu, Toya menempatkan gadis yang bernama Surasu dan Berwi di meja resepsionis. Mereka berdua itu memiliki warna rambut yang sama, yaitu berwarna coklat. Yang membedakannya itu, Surasu itu memiliki rambut yang pendek, sedangkan Berwi itu memiliki rambut yang halus, yang panjang dan bergelombang.
Alasan Toya menaruh mereka berdua karena mereka itu memiliki sikap yang ramah dan juga sopan. Kemudian tugas berikutnya itu Toya menaruh gadis yang bernama Xia dan Mei di dapur. Mereka adalah saudara dan mereka memiliki warna rambut yang sama, yaitu hitam. Alasan Toya menempatkan mereka di dapur karena mereka berdua itu memiliki skill dasar dalam memasak. Dan untuk meningkatkan skill mereka itu, mereka berdua itu akan diajar oleh Cecil, yang disuruh langsung oleh Toya untuk mengajar mereka. Dan yang terakhir, Toya itu menugaskan Sylvie, Marika, dan Wendy sebagai pelayan yang melayani pelanggan. Sylvie adalah gadis tertua di antara ketujuh gadis yang lainnya. Dia itu memiliki umur 21 tahun. Toya memberikan Sylvie posisi sebagai pimpinan di antara ketujuh gadis itu. Kemudian Marika. Marika adalah gadis termuda ke-6 di antara ketujuh gadis lainnya. Marika adalah gadis yang baik, periang, walaupun sedikit ceroboh karena sikapnya itu. Dan dia itu adalah gadis yang pekerja keras. Dan yang terakhir adalah Wendy. Wendy adalah gadis termuda di antara yang lainnya. Walaupun begitu, Wendy dapat menangani sesuatu dengan sangat sempurna. Awalnya Toya sedikit khawatir terhadap Wendy itu karena dia itu terlalu patuh. Tapi sebenarnya tidak ada masalah. Mereka dipilih itu sebagai pelayan karena mereka itu memiliki skill dasar dalam melayani seseorang. Toya menyuruh Lapis untuk mengajari mereka bertiga agar skill mereka itu bertambah lagi. Kemudian setelah pembagian tugas itu selesai, sekarang adalah tentang kostum atau baju kerja. Toya berniat untuk membuatkan mereka itu baju kerja di Zanak yang itu. Tapi sebelum membuat baju kerja itu, Toya itu menyuruh ke 7 gadis itu untuk memilih baju kerja yang mereka inginkan. Toya membuka HP-nya dan mencarikan pakaian pelayan dan menyuruh mereka itu untuk memilihnya. Mereka memilih baju Jepang pada era Taisho. Mereka memilih baju itu karena mereka anggap baju yang lainnya itu di bagian dada dan pahanya itu terlihat agak mesum. Dan karena semuanya sudah beres, sekarang Toya membuat jadwal kerja, jam kerja, dan aturan kerja. Yang mana manga cafe Toya ini akan buka dari hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan di hari Rabu dan Minggu itu libur. Manga cafe Toya itu akan buka dari jam 9 pagi hingga 6 sore. Kemudian Toya membuat kartu anggota untuk mencatat waktu pelanggan. Pelanggan akan dikenakan biaya terlebih dahulu untuk memasuki manga cafe. Dan semisal mereka ingin memperpanjang waktu mereka akan dikenakan biaya tambahan yang akan mereka bayar saat mereka pulang. Dan untuk penggunaan ruangan pribadi, maka akan ada lagi biaya tambahannya. Dan untuk makanan dan minuman akan dibayar pada saat mereka itu pulang. Toya juga menyuruh ke semua gadis itu untuk menyebarkan brosur yang Toya buat di bengkel Babylon sebagai pemberitahuan kalau manga cafe Toya itu buka lusa depan. Dan semua tentang manga cafe itu pun selesai. Toya akhirnya bisa kembali lagi ke rutinitas sehari-harinya di rumah. Pada hari itu, Toya mencoba sesuatu yang baru di kamarnya. Toya mengotak-atik HP-nya menggunakan si programnya yang menghasilkan sesuatu. Yang kalau saya kira itu seperti Oke Google gitu loh. Yang gini, kayak Oke Google, di mana tempatnya ini? Oke Google, apa ini apa itu? Nah kayak gitulah pokoknya. Tapi bedanya ini kalau punya Toya ini lebih dari itu, lebih canggih lah, lebih hebat lah gitu. Ya contohnya dari abang Toya ini, Toya itu menaruh HP-nya itu di atas mejanya itu. Kemudian Toya itu mengatakan aktif dan HP Toya itu pun secara otomatis akan menggunakan fitur itu. Setelah itu, Toya itu menyuruh HP-nya itu untuk menghitung berapa banyak orang yang ada di rumahnya itu. HP Toya dengan cepat merespon kalau di rumahnya Toya itu saat ini ada 10 orang, 2 laki-laki dan 8 perempuan.
Yang tidak dihitung itu adalah Julio, si tukang kebun, Siska, dan juga Rosetta. Mereka nggak dihitung karena Julio itu, si tukang kebun itu, sekarang ini berada di kebun. Dan kalau Siska dan Rosetta itu, mereka tidak dihitung karena mereka itu bukan orang, tapi robot. Setelah itu, Toya itu menyuruh menghitung berapa orang yang ada di kebun. Dan HP Toya pun merespon kalau di kebunnya itu cuma ada Julius saja. Setelah memastikan itu, Toya sekarang mengatakan, Roger, target kunci, memanggil sihir, long sense, dan mirage. Dan gambar 3G Julio pun keluar dari layar HP Toya saat mengatakan itu. Itu disebabkan karena di saat Toya mengatakan itu, Roger itu, maka HP Toya itu bisa dikombinasikan dengan sihir yang lainnya. Setelah selesai menampilkan gambar Julio, sekarang Toya itu mencoba untuk menyembuhkan Julio dari jarak jauh. Roger, target terkunci, memanggil Cure Heal dan juga Recovery. Tiba-tiba formasi sihir pun keluar di atas Julio dan mulai menyembuhkannya. Pada awalnya Julio itu bingung, tapi pada akhirnya dia itu sadar kalau itu perbuatan Toya. Karena Toya itu membuka jendela kamarnya dan melambaikan tangannya ke Julio yang menandakan itu adalah perbuatannya Toya. Dan percobaannya pun berhasil. Toya membuat itu agar pada saat pertempuran itu Toya itu tidak perlu lagi mengotak-atik HP-nya lagi. Karena percobaannya itu udah berhasil, Toya memutuskan untuk keluar dari kamarnya dan turun ke lantai bawah. Pada saat Toya sudah di lantai bawah, Will pun datang. Melihat Will yang baru saja datang, Toya merasa kalau ini adalah waktu yang tepat untuk membahas tentang sihirnya Will. Toya datang mendekati Will dan bilang ke Will, "Waktu yang bagus, aku mau eksperimen dengan sihir kakekmu, apa kau mau lihat?" Sambil kebingungan, Will menjawab ajakan Toya, "Sihir kakekku adalah sihir yang gak berguna loh." Toya membantah perkataan Will. Itu tidak benar. Kalau ideku benar, maka mungkin saja itu adalah sihir tingkat tinggi. Mendengar itu, Will menjadi terkejut. Awalnya Will itu nggak percaya dengan perkataan Toya itu. Tapi karena penasaran, Will pun mengikuti Toya. Toya dan Will pun pergi ke taman untuk mengetes sihirnya itu. Setelah sampai di taman, Toya meminjam pedang yang Will bawa itu. Will pun memberikan pedangnya ke Toya. Pedang itu sangat besar dan berat, sangat tidak cocok sekali dengan Will. Toya bertanya kepada Will, kenapa dia memakai pedang ini? Will menjawab kalau pedang ini sebenarnya bukan punya dia. Karena Will itu menemukannya di padang pasir waktu itu, yang kemungkinan ini adalah milik petualang Sandora yang mati di sana. Mendengar itu, Toya merasa ngeri saat membayangkannya nasib petualang itu. Tapi dengan segera Toya langsung melupakannya. Lalu kemudian Toya itu menancapkan pedang Will itu ke tanah dan menyuruh Will untuk mencabutnya. Will menuruti permintaan Toya. Will pun menarik pedangnya itu dengan mudah, tanpa ada kesulitan. Kemudian Toya menyuruh Will untuk menancapkannya lagi ke tanah. Will yang mendengar itu pun kebingungan, tapi walaupun begitu, Will tetap melakukannya. Setelah Will menancapkannya, Toya mengeluarkan sihir gravity ke pedang itu. Setelah selesai, Toya menyuruh Will untuk mencabutnya. Will mencoba untuk mencabutnya lagi, tapi Will itu tidak bisa melakukannya. Walaupun Will sudah memakai kekuatan penuhnya, Will masih tetap tidak bisa mencabutnya. Will kebingungan, padahal dia tadi bisa menarik pedang itu dengan mudah, tapi sekarang kok nggak bisa. Toya pun menjelaskan kepada Will kalau sihir gravitinya itu akan membuat sebuah benda atau objek yang disentuh itu menjadi lebih berat. Dan beratnya itu ditentukan berdasarkan banyak mana yang dimasukkan ke objek itu. Dengan kata lain, alasan Will bilang sihirnya itu hanya bisa membuat benda sedikit berat karena kurangnya mana yang dimasukkan ke pedang itu. Toya juga menjelaskan bahkan sihir ini bukan hanya membuat objek itu berat saja, tapi juga sebaliknya. Sihir ini juga bisa membuat objek menjadi ringan. Dan itu bukan hanya untuk benda saja, tapi makhluk hidup pun juga bisa menggunakan sihir ini.
Apalagi jika digabungkan dengan sihir Axel dan Bus dan juga sihir Gravity ini untuk meringankan tubuh, maka Toya akan bisa memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Dan jika sihir ini digunakan di senjata pada saat menyerang monster kristal, maka ada kemungkinan senjata itu akan dapat memberikan damage ke monster kristal. Ingatkan kalian di video kemarin itu, walaupun si Yai itu menggunakan pedang Mithril, dia udah nebas si monster kristal itu, tapi damage-nya tidak ada. Jadi ada kemungkinan jika Yai waktu itu memakai sihir ini, maka monster itu pasti akan terkena damage. Toya berterima kasih kepada Will karena Toya sekarang itu mendapatkan sihir untuk melawan monster kristal. Sedangkan Will setelah mendengarkan perkata Toya itu, Will merasa tidak menyangka kalau sihirnya itu adalah sihir yang sangat bagus. Sebagai rasa terima kasih Toya memberikan Will sebuah armor yang lengkap. Dan juga Toya itu memberikan sihir Gravity dan enchant ke pedangnya Will itu, agar Will itu dapat menggunakan pedang itu dengan sangat mudah. Will sangat senang dengan armor yang diberikan dan juga perubahan dari pedang yang dia bawa itu. Dan bukan hanya itu saja, Toya juga akan memberikan pelatihan kepada Will agar Will itu menjadi sangat kuat. Will pun kebingungan dengan perkataan Toya. Dan beberapa saat kemudian, Toya yang membawa Will saat ini sedang ada di tempat latihan Ordo Kesatria. Di hadapan Will sekarang ada wakil komandan Neil dan juga Leon. Will gemetar ketakutan melihat Neil. Toya mengajak Will ke sini karena Toya itu ingin meminta ke Neil untuk melatih Will. Mendengar permintaan Toya itu, Neil itu langsung setuju. Malah Toya itu datang tepat waktu. Karena semenjak kejadian orang bodoh itu yang berani nantangin Toya itu, si coklat itu, Ordo Kesatria itu menjadi kesulitan dalam rekrut anggota. Mendengar itu, Toya pun semakin senang. Toya bertanya kepada Neil, jadi Will bisa masuk ke Ordo Kesatria kan? Neil menjawab, itu tergantung pada jawaban Will. Neil berkata seperti itu sambil menatap tajam ke arah Will. Kemudian Neil pun bertanya kepada Will, apakah kau mau masuk ke Ordo Kesatria dan jadi kuat? Will yang ditatap seperti itu pun ketakutan. Tapi walaupun begitu, Will masih bisa menjawabnya dengan sangat tegas. Will menjawab, itu adalah hal yang sangat saya inginkan. Karena ada seseorang yang harus saya lindungi. Maka dari itu, saya harus menjadi sangat kuat. Ya kalian tahulah kalau yang mau dilindungi Will itu siapa. Ya pastinya Wendy. Mendengar jawaban itu, wakil komandan Neil pun langsung tersenyum lebar dan mulai membalas perkataan Neil. Bagus sekali. Kau memiliki sifat yang bagus. Mulai pada saat pagi dan sore, kau harus masuk ke sini dan ikut latihan. Kau harus menjadi kuat seperti apa yang kau inginkan itu. Dengan sangat senang, Will pun membalas perkataan Neil. Hai! Oke, terima kasih pada kalian yang telah menonton video saya dan mendengar video saya ini. Mohon maaf jika ada salah informasi atau salah kata. Dan bila kalian suka, boleh like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di-share juga. See you next video, and... 邪魔